Oke ya, buka dulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum untuk database atau basis data ya. Jadi data vektor itu dia punya basis data yang baik atau manajemen database yang baik ya. Jadi satu titik itu bisa diisi dengan banyak informasi sebenarnya. Nah, tapi Anda harus tahu dulu caranya, bagaimana menambahkan informasi. Nanti di teori akan Bapak jelaskan tentang sistem informasi geografis ya. Jadi di dalam sistem informasi geografis itu atau softwarenya atau perangkat lunaknya ada data aspasial atau data bukan berbasis keruangan seperti titik, garis atau poligon yang nyambung atau tersinkron dengan data spasialnya. Nah, bentuknya tabular ataupun tabel. Jadi satu titik ini bisa memberikan atau kita simpan informasi yang banyak. Bagaimana caranya? Nah, hari ini akan kita pelajari. Nah, hasil pembuatan titik, garis, dan poligon kemarin masih nyimpen kan semuanya. Nah, untuk menambahkan informasi baik di titik, garis, ataupun poligon, rekan-rekan itu bisa klik kanan ya. Pertama kita buat di titik dulu, klik kanan di layer ini namanya layer. Nah, di layer titik Anda klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, oke, sudah ya. Nanti akan muncul atribut table seperti ini, tabel bentuknya seperti ini ya. Nah, tidak harus sama persis seperti Bapak karena rekan-rekan belum diisi datanya. Nah, di sini Bapak punya 7 titik tapi yang aktif itu hanya 2 titik ya. Nah, untuk memberikan informasi seperti ini ya, ini titik yang kuning ini sudah terblok ya, yang kuning ini. Nah, kita beri informasi yang banyak, bukan hanya di sini keterangan, misalkan garis lintang, garis bujur, ataupun alamat. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, cuman Anda menambahkannya bukan seperti Anda menambahkan di Excel ya, cuma tambah kolom tidak ya, karena data ini nyambung dengan titik yang ada di sini, titik yang kuning ini ya, yang sudah terselect. Jadi saat ini terselect atau terpilih, dia akan terblok di sini. Ataupun sebaliknya, misalkan yang ini Bapak blok ya, yang kuning titik yang ini yang Bapak blok ya, dia akan tersambung dengan data yang ada di sini. Nah, caranya Anda caranya Anda klik Google Editing di sini, ada klik di atasnya yang bentuknya pensil, ada ketemu, oke ya. Nah, kemudian ini bisa Anda perbesar ya. Anda tambahkan new field di sini, ketemu new field. Jadi di tabel ini ada icon di sini yang namanya new field, ada. Nah, kemudian Anda pilih name. Nah, name-nya di sini Anda buat. Misalkan Anda mau menambahkan kolom apa namanya, judulnya bebas, misalkan alamat ya. Nah, kemudian tipenya itu tergantung dengan data yang ingin Anda isi. Kalau datanya bentuknya teks ya, nah, itu Anda pilih tag atau string type-nya di bagian type. Sini ada type-nya string,
decimal number, date, ada? Nah, itu Anda pilih tag kalau misalkan bentuknya huruf ya. Kemudian length ini panjang jumlah karakter. Jadi kalau karakternya Anda buat di situ 10 ya 10 cuma bisa, termasuk spasi. Kalau Anda mau lebih banyak, Anda buat misalkan 100. Nah, seperti ini. Untuk length-nya. Kemudian Anda oke-kan. Nanti akan muncul di sini. Nah. Oke, jadi muncul kolom baru. Nah, Anda juga bisa menambahkan misalkan kolom-kolom yang lain ya. Jadi sebanyak apapun Anda tambahkan itu bisa. Nah, misalkan tambah lagi new fill ya, new fill. Klik lagi di sini misalkan Anda mau menambahkan koordinat garis lintang ya. Nah, lintang. Nanti Bapak ajarkan bagaimana mengekstrak garis lintang secara otomatis, garis lintang yang bujur ya, garis koordinat itu otomatis. Type-nya itu Anda ganti decimal number kalau koordinat. Ya. Oke. Nah, length-nya tidak usah dirubah. Nah, presisinya Anda ganti 5, jadi 5 angka di belakang koma ya. Bukan hanya 3 angka. Kemudian pilih OK, nanti akan nambah kolom baru. Tambahkan juga nanti new fill lagi garis bujurnya, misalkan bujur, di name-nya bujur. Kemudian type-nya sama decimal number karena nanti bentuknya angka desimal. Itu Anda pilih decimal number, type-nya, precision-nya Anda ganti 5. Kemudian pilih OK ya. Itu. Nah, jadi rekan-rekan sekarang ini udah bisa mengisi datanya satu persatu. Misalkan seperti ini. Anda karena ini sudah Anda mulai Google Editing, itu sudah bisa Anda ketikkan. Misalkan alamatnya Jalan Pak Sudirman misalkan. Nah, enter, bisa satu persatu seperti ini ya. Kemudian Jalan Ayani misalkan. Nah, bisa rekan-rekan masukkan manual seperti ini satu persatu ya. Jalan Padang misalkan. Nah, kalau misalkan sudah selesai editnya, itu sama Anda stop editing atau toggle editing mode ini Anda klik kembali. Nah, seperti ini Anda save. Nah, dia otomatis nanti tidak bisa lagi mengisi meskipun Anda klik seperti ini. Jadi kalau Anda klik seperti ini, dia tidak bisa lagi, meskipun Anda ketik, Anda tidak bisa lagi mengisikan informasi. Nah, tapi kalau Anda mau menambahkan informasi, Anda bisa klik Google Editing di sini. Coba Anda rekan-rekan masukkan dulu datanya. Oke. Sudah selesai isi datanya. Nah, ini juga bisa misalkan jalan apa, misalkan A ya, B ya, C, D ya. Nah,
Nah, itu kalau rekan-rekan ngisinya satu persatu. Tapi kalau datanya banyak, bagaimana? Misalkan datanya bukan hanya 7 di sini titiknya, tapi banyak. Misalkan 100. Tidak mungkin Anda isi satu persatu kan? Misalkan datanya itu sama ya, tidak berbeda. 7 titik, misalkan 100 titik itu provinsi Bangka Belitung misalkan ya alamatnya. Ini mau Anda isi sekaligus, apakah bisa? Nah, bisa ya. Untuk data yang banyak itu bisa. Nah, di sini Anda cari Open Fill Calculator. Coba di sini klik icon Open Fill Calculator. Tapi toggle editingnya diaktifkan dulu. Sudah diaktifkan toggle editingnya? Oke ya, sudah. Nah, kemudian Anda pilih Open Fill Calculator seperti sempoa itu, icon seperti sempoa itu. Anda klik. Yang ini ya, ini. Anda klik, nanti akan muncul kotak seperti ini. Oke, sudah? Nah, udah ketemu? Nanti akan muncul kotak dialog fill kalkulator seperti ini. Oke, kalau sudah, ini Anda pilih update existing fill. Nah, kalau Anda mau ini membuat ataupun fillnya sudah ada, cuman fill yang mau ditambahkan, fill yang sudah ada yang mau ditambahkan informasi, Anda pilih update fill, update existing fill. Jadi Anda pilih yang centang di atas ini, yang update existing fill ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda mau bikin baru ataupun mau bikin kolom baru sekaligus langsung mengisi data, itu juga bisa. Anda pilih create new field. Nah, nanti kita coba ya. Nah, kita pilih yang update existing field dulu. Nah, kemudian di bawah ini Anda klik update, Anda centang dulu update existing field, sudah. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, di bawah update existing field. Anda cari yang kolom yang mau Anda isi. Ya. Kolom yang mau Anda isi kolom mana? Misalkan keterangan ya, ataupun alamat. Nah, sorry, kalau Bapak alamat misalkan mau Bapak isi ya. Nah, kemudian Anda di sini buat tanda petik satu saja. Nah, bukan tanda petik dua ya, tanda petik satu. Keluar seperti Bapak ini. Jadi semuanya Bangka Belitung semua. Sama nggak? Ya, kalau untuk data yang banyak dan sama, itu menggunakan yang seperti ini, lebih mudah. Jadi Anda tidak perlu mengisi satu per satu ya datanya. Jadi jadi kalau bentuknya teks itu harus ada tanda petik satu. Seperti itu ya, tanda petik satu. Misalkan nih Bapak contohkan lagi tanda petik ya. Misalkan Bangka. Nah, ini akan otomatis yang bagian alamat ini akan berubah jadi Bangka semua. Ya. Sorry. Alamatnya belum ya. Nah, ini nanti otomatis berubah jadi Bangka semua. Nah, ini berguna untuk Anda kalau mengisi data yang sama dan jumlahnya banyak. Jadi Anda tidak perlu copy paste ya, langsung isi saja. Nah, sama kalau Anda mau menghentikan, ini pilih toggle editingnya, diklik dulu. Nanti dia nanya simpan atau tidak, simpan ya. Nanti dia akan berhenti mengedit. Nah, itu untuk Anda mengisi data. Jadi datanya bisa isi manual satu persatu, tiap titik, tiap garis, tiap poligon. Kalau titiknya banyak, garisnya banyak, poligonnya banyak, nanti banyak juga tiap barisnya. Tiap baris itu mewakili
titik atau garis atau poligon yang ada di muka peta Anda. Itu mengisi ya, itu penting nanti saat Anda menginput data di project nanti untuk analisis kesusahan lahan. Nanti data yang ada di lapangan harus Anda input satu persatu ke sini, setiap satuan peta lahan. Nah, oke ya. Nah, itu cara untuk membuat atau menginput data. Kemudian kita juga bisa mengekstrak koordinat. Kemarin kan kita ngisi koordinat, isi ke sini, input, jadilah titik. Nah, misalkan bagaimana kasusnya kalau kita titik sembarangan, tapi kita mau tahu koordinatnya, atau mau kita ekstrak koordinatnya, itu juga bisa. Nah, Anda klik dulu Google Editing, coba klik lagi, ya. Jadi setiap kali Anda mau memasukkan data, itu Google Editing selalu diklik ya. Oke, sudah? Oke. Nah, kemudian sama Anda pilih yang Open Fill Calculator. Nah, karena sudah ada filenya ataupun sudah ada kolomnya, ya, Anda pilih Update Existing Fill. Oke. Nah, kalau kemudian sama Anda cari garis yang bintang ini. Oke, sudah Anda pilih kolomnya atau fillnya. Nah, kemudian di sini Anda cari, di sini ada tombol search ya. Anda bisa cari satu persatu atau Anda search langsung. Nah, di sini ada $X atau $Y ya. Di sini ada kolom search, Anda ketikkan Y ya. Garis bintang itu Y sumbunya. Nanti di sini muncul yang awalannya Y. Nah, Anda cari yang $Y. Nah, ini Anda double klik $Y-nya. Nah, seperti ini. Atau juga bisa, kalau misalkan Anda males nyari, Anda ketik $Y, itu juga bisa. Ketemu? Sudah ketemu $Y-nya? Nanti saat Anda double klik, dia akan muncul di bagian expression yang sini. Ketemu? Nah, kalau ketemu Anda pilih OK. Nah, nanti dia akan mengekstrak ataupun membuat titik ataupun membuat koordinatnya, ya. Jadi setiap titik ini akan muncul koordinat baru ya. Nah, jadi muncul koordinat garis lintang, bentuknya decimal degree. Nah, kalau yang bujur bagaimana? Sama ya, Anda pakai fill calculator, tapi bedanya di sini Anda cari $X. Kalau lintang itu $Y, kalau bujur $X ya. Jadi Anda ketikkan dulu di bagian fill calculator ini, di sini ada bagian search, di bagian expression ini Anda ketikkan X, Anda cari $X ya. Anda double klik. Kemudian pilih Oke ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kenapa kosong Pak? Ini tidak ada titiknya. Tapi data spasialnya tidak ada, tapi data aspasialnya ada. Nah, sehingga apa? Dia tidak bisa mengekstrak koordinatnya. Nah, titiknya tidak ada, tapi datanya ada.
Nah, oke, ada yang gagal? Punya tangan? Ya, ketinggalan. Oke ya. Membuat langsung ya, jadi bikin kolom baru sekaligus itu mengisi garis lintang dan bujurnya, titik koordinat dan bujurnya. Kemudian cari search ini WMS itu WMS, kemudian hapus ini, kemudian cari field and value, kemudian garis lintang sudah bisa untuk garis yang pergi, kemudian ada ketik satu Y Kemudian rekan-rekan juga bisa menghitung panjang garis. Nah, seperti ini. Garis ini itu bisa Anda hitung panjangnya. Nah, Anda tutup dulu ya atribut table Anda, kemudian fill kalkulator Anda. Anda klik kanan di garis LN ini ataupun layer garis, klik kanan, pilih open atribut table. Oke, sudah muncul atribut tablenya. Oke. Kemudian sama tekan Google Editing ya. Google Editing mode. Nah, Anda pilih yang fill open fill kalkulator. Sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini rekan-rekan itu tidak perlu membuat kolom dulu ya. Jadi langsung bisa seperti ini. Anda centangnya di sini create a new field yang dicentang. Biasanya defaultnya seperti itu. Jadi jangan pilih yang update existing field ya. Nah, kemudian output field name-nya itu Anda buat misalkan panjang ya. Nah, kemudian whole number-nya itu karena kita mau bentuknya bilangan desimal, itu Anda ganti decimal number. Nah,
Di sini Anda ketikkan length. Nah, di sini. Muncul, nanti cari dollar length ya, LENGTH, muncul. Nah, Anda double klik, nanti muncul ekspresinya di sini. Oke, muncul. Oke, kemudian Anda pilih oke. Nah, nanti akan muncul panjangnya di sini. Kolom baru langsung muncul panjangnya. Tapi ingat, ini dalam satuan meter. Sudah muncul? Kalau misalkan susah nyari, Anda ketikkan saja dollar length, LENGTH. Tapi jangan sampai salah. Oke aja. Bisa nggak? Nah, muncul. Ada yang gagal? Nah, kalau misalkan mau rubah, Anda harus rubah manual. Rubahnya bagaimana? Nah, misalkan kita bikin baru ya, open field. Jadi buka lagi open field kalkulatornya. Di sini karena satuannya meter, 15.754 meter. Tapi kalau kita mau jadi kilometer, gimana caranya? Nah, ada caranya untuk mengakalinya, karena di dalam QGIS defaultnya meter ya. Anda pilih open field calculator. Oke, nanti muncul lagi kotak dialog ini. Nah, create a new field, Anda buat di sini centang create a new field. Output field name-nya Anda buat di sini panjang underscore KM ya. Jadi dia tidak bisa pakai spasi ya. Kalau data SHP kecuali data GDB ya. Oke, sudah. Yuk. Bentar ya. Oke, Bapak habis. Oke, sudah Anda ketikkan judul kolomnya di output field name-nya. Nah, panjang underscore kilometer. Nah, output field type-nya Anda ganti decimal number karena kita mau kita mau jadi bilangan desimal. Kecuali kalau Anda mau bilangan bulat, Anda pilih yang integer ya. Kemudian di sini presisinya bisa kita buat 2, bisa kita buat 3 angka di belakang koma. Presisi itu untuk menentukan berapa angka di belakang koma ya. Nah, sama Anda cari dollar length, jadi bisa Anda ketikkan seperti Bapak ketikkan, tapi jangan sampai salah. Atau Anda cari di sini length ya. Nah, nanti double di bagian geometri ini ada dollar length. Nanti muncul, Anda double klik ya, nanti akan muncul di sebelah sini. Oke, sudah. Nah, nanti Anda bagi ataupun garis miring seperti ini, garis miring. Sudah. Bagi 1000. Nah, 1000-nya di sini Anda buat tanda petik ya. Diawali tanda petik 1, diakhiri tanda petik 1. Oke, sudah? Nah, kemudian Anda okekan. Nah, nanti dia akan berubah jadi 15,755 ya. Jadi cara mengakalinya seperti itu. Jadi si software itu tidak bisa langsung memunculkan satuannya kilometer karena defaultnya meter, tapi kita bisa mengakalinya seperti itu. Nah, itu panjang ya. Anda save dulu atau Anda langsung tugas editingnya Anda klik, Anda save kemudian ya. Nah, saya berhenti dulu, tutup. Nah, untuk yang polygon
itu rekan-rekan juga bisa mencari luas. Nah, poligon yang Anda bikin, ada nggak? Nah, Anda buka poligon yang Anda bikin, centangnya di layer ini Anda aktifkan dulu kalau belum muncul. Kemudian Anda pilih open, klik kanan, pilih open attribute table, sama ya. Nah, kita nggak mau ngitung luasnya. Caranya hampir sama, cuman ekspresinya nanti yang beda. Jadi pilih open fill calculator, sama. Di sini centang create new fill, kemudian buat di sini luas ya. Luas underscore. Nah, kita maunya hektar. Nah, di QuantumGIS dia defaultnya meter persegi. Nah, kita mau rubah jadi hektar luasannya. Nah, luas underscore hektar. Output fill-nya decimal number. Di sini bisa Anda ketikkan $area, nama ekspresinya. Ininya, ekspresinya $area. Atau kalau misalkan Anda mau mencari di search ini, Anda ketikkan area, kata kuncinya. Di sini ada geometri $area. Anda double klik, nanti muncul di sini. Nah, kemudian Anda bagi, ya, bagi sama, karena kita mau konversi ke hektar, dari meter persegi ke hektar. Nah, 1 hektar itu berapa meter persegi? 10.000. Jadi Anda bagi tanda petik 10.000. Tidak usah pakai pemisah titik ya. Langsung aja 10.000. Kemudian tanda petik lagi, tutup, oke. Nanti akan muncul. Nah, oke kan saja, oke. Nanti akan muncul 17.493,335 hektar.